Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Tibarus Asri di TK yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Paduka alam yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul utimah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani dan rohaninya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan dijadikan orang-orang yang soleh yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Betilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحbihi wasallim. Kita sambung dengan sholawat mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub Wa tuslihu bi'al qulub wa tatariqu bi'al usub wa tuslihu bi'al qulub wa tatariqu bi'al usub wa talinu bi'al suhub wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min abdin, tiadalah ada dari seorang hamba Allah yaqulu, yang mengucapkan si hamba Allah tersebut salasa marratin, akan 3 balikan inda qabri mayit, di kuburan mayit. Jadi maksudnya adalah apabila kita membaca sebanyak 3 balikan ketika kita berziarah ke makam ahli kubur keluarga kita yang ada di pekuburan, baik orang tua kita atau saudara kita atau anak kita atau ponakan kita atau cucu kita. Kita membaca di atas kuburannya sebanyak 3 balik, atau kita baca di rumah kita, atau kita baca setelah kita selesai sholat fardu 5 waktu dalam doa. Yang dibaca yaitu Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit illa rufi'a anhu al-'adzab yauma yunfahu fis-sur, melainkan akan diangkat dari si mayit tersebut, dari ahli kubur tersebut, azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ini luar biasa. Ini adalah merupakan sesuatu yang pasti sangat amat menggembirakan bagi mayit yang berada di alam kubur. Terlebih-lebih kalau mayit tersebut adalah kedua orang tua kita, yang memang menurut keterangan di dalam kitab Tanbihul Qaul, menurut keterangan dalam sebuah hadis bahwa setiap mayit yang sedang berada di alam kubur, di alam barzakh itu senantiasa selalu menanti doa-doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup, terutama dari keluarganya yang masih hidup. Maka oleh karenanya jangan pernah bosan, jangan pernah sungkan, jangan pernah malas
kita untuk selalu mendoakan ahli kubur kita yang telah meninggal dunia. Minimal paling tidak setiap malam Jumat kita kumpul untuk yasinan, untuk berzikir kepada Allah. Yang pahala dari bacaan surah Yasin tersebut, pahala dari bacaan zikir tersebut kita hadiahkan untuk ahli kubur kita. Tentu ahli kubur kita di alam kubur akan sangat amat senang, gembira mendapatkan kiriman hadiah pahala dari keluarganya yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah pun memerintahkan kepada kita, irhamu mautakum, sayangilah orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi kita diperintahkan untuk tetap melakukan hubungan baik sekalipun kepada orang yang sudah meninggal. Karena antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup itu masih ada hubungannya. Buktinya, contoh saya, nama Saifuddin. Ketika ditanya binnya bin siapa? Ya bin bapak saya, padahal bapak saya sudah meninggal, tapi tetap binnya disebut. Ini menunjukkan bahwa antara yang hidup dengan yang mati masih berhubungan. Dan memang harus tetap berhubungan. Minimal paling tidak kita doakan ahli kubur. Itulah cara kita yang masih hidup berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Di antara mendoakan. Insya Allah kalau kita yang masih hidup selalu mendoakan ahli kubur kita, insya Allah manakala kita meninggal dunia, insya Allah akan ada anak cucu kita, keturunan kita juga yang mau mendoakan kita. Nah kalau kita malas mendoakan ahli kubur, nanti khawatir begitu kita meninggal dunia, begitu kita sudah menjadi penghuni alam kubur, tidak ada orang yang ingat kepada kita, tidak ada orang yang mau mendoakan kita, karena kita dulu juga tidak pernah mau mendoakan ahli kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini halaman 97, maksudnya apabila kita berziarah ke makom orang tua kita atau saudara kita, atau apabila setelah selesai sholat fardu 5 waktu, ya kita baca dan kita tunjukkan, kita hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, maka ahli kubur tersebut oleh Allah akan diangkat dari azab kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur yang sangat pedih sampai datangnya hari kiamat. Jangan lupa setiap kali kita berziarah, baik ke makam kedua orang tua kita atau paman bibi kita atau guru-guru kita yang telah meninggal dunia atau saudara-saudara kita atau ponakan-ponakan kita, jangan lupa sebelum kita hadarat, sebelum kita hadiah, sebelum kita bertawasul, sebelum kita baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian baca Yasin dan seterusnya, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat dan seterusnya. Jangan lupa terlebih dahulu kita baca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Pendekkan ya, insya Allah apalah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Cuma segitu doang. Nanti jangan lupa itu dibaca. Udah hafal, pas begitu ziarah ke kuburan lupa nggak dibaca. Nah itu penyakitnya lupa. Hafal mah hafal, tapi lupa bacanya. Tapi kalau mayitnya itu, kalau mayitnya laki-laki hajal mayyit. Kalau mayitnya perempuan hajihil mayyitah. Ya beda. Mayit laki-laki dengan mayit perempuan beda. Kalau laki-laki mujakar, mayyit. Kalau perempuan mu'annas, mayyitah. Jadi kalau mayitnya laki-laki, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki yang ada di kuburan, misalnya bapak kita yang ada di alam kubur,
yang telah meninggal dunia. Tapi kalau ibu kita, maka bacaannya adalah Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadhil mayyitah. Hadhil mayyitati, atau kalau diwakaf hadhil mayyitah mu'annas. Jadi menurut keterangan dalam hadis ini, illa melainkan rupi'ah akan diangkat anhu dari si mayit tersebut opo al ajabu ajab kubur yauma yumpahu bisur sampai datangnya hari kiamat. Tentu mayit yang ada dalam kubur akan merasa gembira, merasa senang karena sama kita dibacakan bacaan yang tadi, sehingga diangkat oleh Allah ajab kubur darinya sampai datangnya hari kiamat. Kalau umpama penasaran nggak percaya, yang bapaknya harus mati dulu, nanti saya bacain ini. Mau nggak matinya kira-kira? Ya, matinya. Yuk kita baca bareng-bareng yang tadi. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Nah, supaya mantap kita harus tahu artinya. Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan haknya penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad, dan dengan haknya keluarga penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'adzib hajal mayyit. Ya Allah, janganlah engkau ajab mayit ini yang berada di alam kubur. Nah, ini keterangan ini ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Kira-kira bisa diamalkan nggak ya kira-kira? Insya Allah jangan lupa kalau kita berziarah ke makom atau ke kuburan orang tua kita, jangan lupa baca ini. Sebelum kita baca-baca yang lain, paling pertama kali kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul muqaddimuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Begitu kita duduk langsung baca yang tadi. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayit. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, la tu'adzib hadhil mayitah. Kemudian selanjutnya yang kedua yang ingin saya ajarkan, yang ingin saya sampaikan adalah sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur rahimahullah ta'ala qala, beliau telah berkata, kata beliau, hadhihi shalah ija quri'at alal mayyit ukhrija minan nari walau kana fi qa'ri jahannam. Artinya begini, hadhihi shalah, bermula sholawat ini, ija apabila quri'at, dibaca sholawat ini, alal mayyiti, di atas kuburan mayit, alal maiti, atas mayit, ukhrija, maka niscaya akan dikeluarkan si mayit tersebut minan nari, dari azab api neraka, walau kana, sekalipun mayit tersebut berada fi qa'ri jahannama, di jurang api neraka jahanam. Seandainya seorang mayit sedang berada di dasar api neraka jahanam, dengan barokah sholawat ini yang dibacakan untuk mayit, dengan rahmatnya, barokahnya, pahalanya sholawat ini yang dibacakan untuk mayit, maka si mayit tersebut oleh Allah akan diangkat dari dasar api neraka jahanam, akan diselamatkan, diangkat dari api neraka. Ini sholawat penting. Sholawat ini sering saya baca setiap saya selesai sholat 5 waktu. Saya masukkan dalam doa.
Sholawat ini disebut sholawat al-kamil. Sholawatnya berbunyi begini. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Minimal kita baca 1 kali setiap selesai sholat. Yang maksimal nggak terbatas, minimal 1 kali atau 3 kali lah. Kalau 1 kali masih pengen, ya tambah 2 kali atau 3 kali. Cuma minimal 1 kali, jangan sampai enggak. Nah, kemudian bacaan sholawat tersebut yang telah kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur kita. Tentu ahli kubur di alam kuburnya akan gembira, akan merasa senang. Yuk kita baca bareng-bareng sholawatnya. Udah hafal belum nih? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Insyaallah hafal ya. Apal pertamanya sama ujungnya. Pertamanya Allahumma, ujungnya kamali, begitu. Allahumma kamali. Coba kita oleh bareng-bareng ya. Allahumma sholli. Lanjut. Lanjut. Lupa ya. Ya, yuk kita ulangi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Terakhir, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Minimal kita baca 1 kali setiap selesai sholat 5 waktu, digabung dalam doa, atau 3 kali. Kemudian setelah selesai sholawat tersebut dibaca, kemudian kita membaca qad qara'tu hadhihi sholat, artinya sungguh aku telah membaca sholawat ini. Wab'as sawabaha, atau fataqabbalha ya karim, maka terimalah ya Allah yang maha karim, yang maha mulia, yang maha pemurah. Fataqabbalha ya karim, maka terimalah sholawat ini ya Allah yang maha mulia. Wab'as sawabaha, dan sampaikanlah pahala dari bacaan sholawat ini khususon ila ruhi ahli kubur. Sebut ahli kubur kita siapa? Orang tua kita titik-titik bin titik-titik, kalau bapak, kalau ibu titik-titik bin titik-titik, atau guru kita titik-titik bin titik-titik, atau saudara kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, anak kita, cucu kita, silakan sebut sebanyak-banyaknya. Menurut keterangan dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217, manakala mayit yang sedang berada di alam kubur dikirim hadiah pahala dari pahala sholawat tersebut, maka dia akan sangat amat senang, akan sangat amat gembira, akan sangat amat berterima kasih karena barokah rahmat dari pahala sholawat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan, diselamatkan dari azab kubur. Dan enggak semua orang hafal sholawat ini.
Hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah memang dikehendaki untuk hafal selawat ini. Makanya banyak yang nggak tahu selawat ini. Al-Habib Quraisy Baharun rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan sholawat tersebut sangat amat berfaedah, sangat amat berguna, sangat amat bermanfaat bagi keluarga kita yang telah wafat, bagi keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, yang sedang berada di alam kubur. Itu sangat bermanfaat sholawat ini. Dengan mendapatkan kiriman hadiah pahala, barokah, rahmat dari sholawat tersebut yang kita bacakan, yang kita tujukan, yang kita hadiahkan untuk mayit dalam kubur, maka mayit di alam kubur akan senang, akan gembira, akan dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Bahkan menurut beliau bahwa sholawat ini bukan hanya bermanfaat untuk mayit di alam kubur, akan tetapi juga bermanfaat untuk orang masih hidup, berfaedah, berguna untuk orang yang masih hidup, baik dalam masalah rezeki, dalam masalah keberkahan, dalam masalah akhlak yang baik, dan dalam berbagai masalah, dalam berbagai macam urusan. Apabila kita mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan, mengistimrorkan sholawat ini, kita amalkan tiap hari minimal 10 kali atau 100 kali, bahkan maksimalnya silahkan mau berapa kali, tidak terbatas, maka orang yang mengamalkan sholawat ini akan dapat merasakan manfaat, faedah dari sholawat yang diamalkannya ini. Jadi sholawatnya kita amalkan kalau memang kita sudah hafal. Yuk kita ulangi bareng-bareng. Masih ingat sholawatnya ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Kita ulangi berkali-kali supaya hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Dawamkan, istiqomahkan, kontinyukan, biasakan untuk selalu membaca selawat ini tiap hari, minimal 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Syukur-syukur kita bisa mendawamkannya tiap hari sebanyak 100 kali. Insya Allah siapapun yang mengamalkan selawat ini, ia pasti akan dapat merasakan manfaat, faedah dari selawat yang diamalkannya ini. Selawat ini bermanfaat, berfaedah untuk segala urusan dunia dan akhirat. Bukan hanya bermanfaat, berfaedah untuk mayit, juga bermanfaat untuk kita yang masih hidup, baik dalam masalah rezeki, dalam berbagai macam urusan, dalam berbagai macam persoalan. Yang sulit oleh Allah akan dimudahkan, yang jauh oleh Allah akan didekatkan.
yang sukar dimudahkan, yang berat akan diringankan, yang susah akan dilonggarkan dalam berbagai macam masalah. Kalau penasaran, amalkan salawat ini. Syukur-syukur bapak-bapak para jamaah bisa mengamalkan salawat ini tiap hari sebanyak 100 kali. Insya ini masalahnya salawatnya udah hafal belum nih? Coba saya tes tanpa dibarengi oleh saya ya. Bapak-bapak jalan sendiri ya. Saya menyimak aja. Silakan dimulai dari sekarang. Pak Dhani udah agak hafal tuh. Udah agak hafal Pak Dhani. Cuma ada yang lewat. Ya kalau nggak hafal gimana mau ngamalinnya? Oh siap. Siap. Ntar dibagi lembarannya. Siapa takut, tenang aja di usaha sih. Ntar insya Allah malam depan dibagi lembarannya ya. Tapi alangkah bagusnya hafal. Ya nanti dibagi lembarannya ditaruh di mana aja, hilang, nggak pernah dibaca. Ilmu itu alangkah baiknya ditaruh di sini nih, jangan ditaruh di kertas. Kalau kertasnya kebakar, hilang ilmunya. Yuk kita bareng-bareng sekali lagi, 3 kali lagi. Ini udah masuk waktu saya, 3 kali lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Terakhir, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amalkan. Ini kalau kita baca selawat ini, mendawamkan selawat ini, jangan lupa pahalanya hadiahkan ke ahli kubur supaya ahli kubur kita senang. Caranya tadi kita baca qad qara'tu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha khususon ilawi ahli kubur titik-titik binti titik wa ilal kubur titik-titik binti titik-titik wa ilal kubur titik-titik binti titik-titik wa ilal kubur titik-titik binti titik-titik. Sebutkan semua orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, terutama kedua orang tua kita. Pasti mereka senang dalam kuburnya. Enggak percaya, tanya aja langsung sama mereka. Bisa nggak nanya? Nah, gitu. Jadi hadiahkan, karena memang keterangannya seperti itu. Dan ini keterangannya bukan keterangan ecek-ecek. Ada kitabnya, kitab Lam'atin Nur halaman 217 gitu. Dan yakin siapapun yang mengamalkan salawat ini akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ingin sehat oleh Allah akan disehatkan, yang ingin sembuh dari penyakit oleh akan sembuh dari penyakitnya, asalkan salawatnya didawamkan dulu. Coba sekali lagi terakhir, mudah-mudahan hafal nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Masih gitu. Insya Allah kalau udah hafal mah insya Allah gak bakalan sulit karena belum hafal. Tapi kalau sudah hafal insya Allah yang sulit jadi mudah. Yang pertama tadi masih ingat, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad la tu'ajjik hajal mayyit.
Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadirannya. Akhirnya, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa ahmamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masayakhina wa liman hadana wa hadainahu ila khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana wa hassil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma ahlik man fi halaki sharal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikum Zionis Yahudi Israel, ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan sari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.